والذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan ayat suci tadi membawa keberkahan untuk acara pada malam hari ini. Teman-teman, di belahan bumi sana, di tanah para nabi, Palestina namanya, suara tangisan masih terdengar di telinga kita. Hukum-hukum internasional sayangnya belum terdengung di telinga kita. Hingga publik bertanya, mana suara hukum internasional? Pada koas pada malam hari ini akan ditemani oleh seorang yang luar biasa, seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di University of Oxford, yaitu di United Kingdom, dan luar biasanya sekarang sedang mengemban amanah di Haifa Institute sebagai Kepala Biro Riset. Kita sambut dengan meriah Kak Gilang Al-Ghifari Lukman. Kak Gilang sudah bergabung dengan kami. Assalamualaikum Kak Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di UK sekarang jam berapa Kak? Jam 2 ya? Iya, sekarang menuju jam 2 siang, betul sekali. Oh iya, betul. Oke, baik Kak. Sekarang langsung saja ke materi. Kepada Kak Gilang kami persilahkan. Baik. Kembali kasih, ini saya boleh minta tolong dijadikan co-host biar saya bisa share screen. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat sebagai full screen? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Saya buka aja ya, saya langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih banyak saya pertama-tama ingin ucapkan kepada teman-teman dari Aspal, Assalamualaikum Palestina, atas undangannya dan kesempatannya untuk menyampaikan materi yaitu hukum internasional dan konflik Israel-Palestina. Saya harus berterima kasih juga karena dengan diminta menjadi pemateri di sini, saya juga terpacu ya untuk membaca kembali dan mereview kembali memori saya terhadap isu yang memang sangat penting, dan sayangnya di Indonesia mungkin masih sedikit yang bahas. Jadi semoga teman-teman berapa orang nih, ada 72 sekian teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini bisa membawa ilmu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Internet aneh agak jelek dikit nih. Aneh mau ganti pakai telepon biasa ya, bentar. Oke, silakan. Bentar ya. Ya, jadi semoga materi yang disampaikan pada hari ini teman-teman bisa bagikan ya, sampaikan juga pesan-pesan baiknya pada kawan dan keluarga di sekitarnya jika ada yang baik yang bisa diambil. Baik, sekarang langsung aja. Terima kasih juga Endang sudah memperkenalkan ya. Saya memang sekarang sedang menempuh studi Timur Tengah namanya, Modern Middle Eastern Studies di Universitas Oxford. Walaupun saya memulai studi S2 saya ini tahun 2019, riset saya terhadap Israel Palestina itu sudah jauh sebelum itu ya, sekitar semenjak saya SMP mungkin. Saya itu dulu SMP di Nurul Fikri Boarding School di Anyer. Jadi semenjak di Nurul Fikri itu memang saya sudah suka baca-baca lah tentang Israel Palestina. Tapi dalam kancah formal ya di tingkat S1 saya baru mulai fokus itu tahun 2017. Jadi sudah 3 tahun. Lalu dengan ilmu yang alhamdulillah saya timba, jadi saya dulu S1 di Jepang, di Ritsumeikan University, ambil hubungan internasional, lalu saya juga sempat exchange setahun di Leiden University di Belanda. Di situ saya bertemu banyak orang, pakar-pakar Israel Palestina yang, ilmu yang saya timba itu membuat saya merasa bahwa, oh ternyata di Indonesia banyak loh perspektif-perspektif yang belum kita kenal. Maka dari itulah saya bersama kawan-kawan membentuk yang namanya Haifa Institute, nanti yang akan saya jelaskan di akhir, untuk bisa mengajak teman-teman Indonesia untuk belajar tentang Israel Palestina dari perspektif yang lebih luas, yang lebih multidisipliner. Yang terakhir ini baru kemarin sih saya dapat emailnya, alhamdulillah saya keterima menjadi namanya Balfour Project Peace Advocacy Fellow. Itu ada sebuah proyek di Inggris oleh mantan dubes, bukan dubes ya, karena kan Inggris belum mengakui Palestina ya sebagai negara. Jadi mantan konsul jenderal Inggris untuk Palestina, dia membuat sebuah misi untuk menekan pemerintah Inggris untuk mengakui Palestina sebagai negara. Karena hari ini sampai sekarang baru mengakui Israel ya, belum mengakui Palestina. Jadi dia membuat semacam program yang menyeleksi 10 orang untuk terlibat dalam proyek tersebut, dan alhamdulillah saya tergabung. Jadi minta doanya juga ya, semoga Inggris itu kan salah satu, nanti saya juga akan jelasin ya bagaimana Inggris itu di hukum internasional punya suara yang lebih sebagai Dewan Keamanan PBB ya, punya hak veto. Itu insya Allah jika bisa lebih menyuarakan Palestina, imbasnya akan luas terasa. Cukup perkenalan dari saya akan langsung menjabarkan konten materi ya. Sebetulnya saya dikirimkan semacam term of reference oleh panitia, panduan-panduan apa yang saya harus sampaikan. Banyak sekali sebenarnya permintaannya, dari sejarah, update terbaru, lalu hukum, dan banyak sekali. Dan saya jujur tentu nggak bisa saya sampaikan semuanya gitu. Dulu Haifa Institute sempat pernah bikin kursus pendahuluan sebenarnya. Itu aja butuh 2 pekan, 4 sesi. Masing-masing sesinya 2 jam. Jadi memang topik yang tidak akan bisa di-cover dengan mudah dan dalam waktu yang sedikit. Jadi saya mohon maaf jika saya harus menyeleksi informasi yang saya sampaikan. Jadi pertama saya mau bahas tentang hukum internasional, terutama apa sih bedanya hukum internasional sama hukum dalam negeri. Ya.
supaya karena kan mungkin untuk kita yang tinggal di Indonesia mungkin kita pahamnya ya misalnya kita mencuri nih, kita melakukan tindak kriminal ya, nanti kita dihukum oleh polisi. Nah, apakah pola yang sama juga terjadi di kancah internasional? Nah, nanti kita akan ketahui apa sih perbedaannya hukum internasional sama hukum domestik atau dalam negeri. Nah, nanti kita akan lihat, saya akan memberikan presentasi sekitar mungkin 20 menit tentang sejarah. Jadi selama sejarah itu apa aja sih, pada titik mana saja hukum internasional itu menguntungkan Palestina atau membantu perjuangan Palestina, dan pada titik mana saja justru menjadi mudorot ya. Justru hukum internasional seakan-akan membuat sulit rakyat Palestina untuk mendorong aspirasinya sesuai yang ia inginkan. Nanti akan aku bikin semacam rangkuman gitu, mana yang maslahat, mana yang mudorot dalam sebuah tabel supaya teman-teman bisa lihat. Nanti ada yang jawab dan saya tutup. Lalu juga akan saya bagikan kontak email dan WhatsApp saya jika ada teman-teman yang mau tanya lebih lanjut. Oke, langsung aja ke bagian pertama, itu 3 karakter hukum internasional yang menurut saya membedakan hukum internasional dengan hukum dalam negeri. Yang pertama yang harus teman-teman tahu, ya, jangan dibayangkan bahwa hukum internasional itu seakan-akan ada teks hukumnya gitu. Tidak seperti kalau di Indonesia kan kita punya yang namanya KUHP ya. Jadi ada sebuah dokumen yang di situ kita bisa tahu nih, oh ada kasus pencurian, hukumannya berapa maksimal penjaranya gitu kan. Atau jika terjadi korupsi, dendanya berapa, itu sudah tertulis gitu. Jadi kita jelas untuk mengeksekusikannya itu jelas. Nah, kalau di dalam hukum internasional itu tidak demikian gitu. Karena kita memang punya PBB misal punya beberapa yang disebut dengan resolusi. Resolusi yaitu adalah semacam dokumen yang disetujui oleh biasanya 2/3, pokoknya mayoritas hingga mungkin 2/3 dari anggota PBB yang berisi poin-poin instruksi gitu ya. Poin-poin instruksi. Memang ada dokumennya, tapi kan ada banyak sekali gitu. Lalu siapa yang nanti akan menentukan, mungkin dokumen satu sama dokumen lain nggak terlalu sinkron. Jadi kita juga lebih membingungkan lah hukum internasional itu untuk menentukan mana yang mengikat, mana yang enggak. Dan juga yang menarik juga di kancah internasional itu bagaimana negara-negara bersikap itu dapat mempengaruhi hukum internasional itu sendiri gitu. Dapat mempengaruhi hukumannya seperti apa dan kewajibannya seperti apa. Beda dengan dalam negeri. Contoh simpelnya gini deh, saya dulu di Nurul Fikri itu kan pesantren ya. Pesantren itu punya namanya buku tatib atau buku tata tertib, right? Semisal kata buku tata tertibnya nggak boleh bawa laptop ke asrama gitu ya, nggak bawa laptop ke asrama. Nah, mau satu sekolah ya, misalnya satu sekolah 200 orang, mau 200 orang itu nggak ada yang nurutin peraturan itu, misalnya 200 orang secara massal nih bareng-bareng, yuk kita bawa laptop bareng-bareng 200 orang gitu. Itu mau semuanya melanggar peraturan pun hukum akan tetap ditegakkan karena kata buku tata tertibnya memang ini pelanggaran dan harus dihukum gitu. Jadi nggak ngefek mau sebagian kayak yang melanggar, mau semuanya kayak yang melanggar, semuanya akan dihukum. Nah, berbeda dengan hukum internasional gitu. Kalau semisal misalnya kita menganggap bahwa perbudakan itu legal ya, perbudakan itu adalah yang tidak manusiawi dan yang tidak legal. Semisal nih, saya hanya bicara semisal ya. Semisal 30 tahun lagi negara-negara dunia itu berubah pikiran dan bilang bahwa you know what? Sepertinya perbudakan itu hal yang bagus sebenarnya. Itu bisa memajukan ekonomi dan sebagainya dan seluruh negara menyetujui bahwa itu adalah hal yang oke, maka jadilah itu hukum yang baru gitu. Maka jadilah dia hukum yang baru. Jadi itu maksud saya. Gimana di dalam negeri itu ada hukum, ada perbuatan, itu ada jelas batasnya ya. Jadi tak peduli perbuatannya apapun, kalau itu melanggar ya akan dihukum gitu. Tapi kalau di internasional itu perbuatan dari negara-negara itu bisa sangat bisa mempengaruhi apa yang dianggap salah dan apa yang dianggap benar. Itu satu. Jadi sangat istilahnya sangat fleksibel gitu. Itu perbedaannya. Yang kedua, dunia internasional itu adalah apa yang disebut dengan system of anarchy atau sebuah
lingkungan yang anarkis. Anarkis itu artinya apa? Anarkis itu artinya tidak ada yang arki itu kan artinya adalah peraturan ya. An itu tidak ada. Jadi tidak seakan-akan tidak ada peraturan dan tidak ada yang bisa memaksakan peraturan itu untuk dilakukan gitu. Contoh nih, kita kan punya namanya Mahkamah Internasional ya, atau disebut dengan ICJ, International Court of Justice. Nah, kalau di Mahkamah Internasional itu baru ada pengadilan jika kedua belah pihak tuh sama-sama ingin diadili gitu. Semisalnya Indonesia bilang ke Malaysia, "Wih, Malaysia kamu nyaplok pulau kami gitu, mau nyaplok pulau kami itu. Saya bakal ngelaporin kamu ke pengadilan internasional." Nah, itu bakal belum bisa diadakan sebuah penghakiman sebelum Malaysianya menyetujui untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Kalau Malaysia bilang, "Enggak, saya nggak mau ke pengadilan internasional," ya nggak akan ada proses pengadilan gitu. Jadi berbeda ya dengan kalau dalam negeri ya, kalau kamu melanggar hukum, mau nggak mau kamu harus dibawa ke pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun nanti sudah ada, kalau ini bisa di-mute nggak yang bersuara? Ya, terima kasih. Perbedaan kedua juga, nanti kalau misalnya pun pengadilan udah bilang, "Oh, Malaysia, kamu salah, kamu kamu melanggar haknya Indonesia," gitu. Nah, pengadilan internasional tuh nggak punya polisi dunia yang bisa memaksa Malaysia untuk mengikuti peraturan tersebut, gitu. Karena ya itulah tadi yang disebut dengan system of anarchy. Jadi at the end of the day, pada akhir harinya itu negara tuh sebenarnya nggak bisa dipaksa oleh siapapun gitu. Orang nggak ada kan yang namanya tentara dunia itu kan nggak ada. Cuma ada tentara Amerika, tentara Cina, tentara Rusia yang kadang-kadang memang membuat koalisi gitu. Tapi tentaranya tetap masing-masing negara. Kalau Mak Umi, kamu bisa yang ketiga, ini yang terakhir untuk bagian jangan disalah-salahin. Oke, terima kasih. Yang terakhir itu adalah apa yang disebut dengan prinsip non-intervensi. Dan ini memang bisa dibilang, ya, saya rasa Islam akan tidak setuju dengan ini ya. Karena menurut prinsip ini adalah apa yang terjadi dalam sebuah negara itu bukan urusan negara lain. Gitu. Semisal nih, di dalam Korea Utara. Dalam Korea Utara itu sangat represif sekali rezimnya. Gitu. Sangat represif sekali. Presidennya itu misalnya kadang-kali kalau ada yang demo ditangkepin gitu kan. Atau bahkan mungkin nggak ada demo sama sekali karena orang udah takut gitu, nggak mau demo gitu. Walaupun terjadi banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi Indonesia nggak bisa ujuk-ujuk, "Woi, Presiden Korea Utara yang becus dong ke rakyat lu sendiri," gitu. Itu nggak bisa, nggak boleh gitu. Itu udah urusannya negara dia sendiri. Indonesia nggak bisa ikut campur. Makanya kalau teman-teman ngikutin berita ya, sempat viral ada diplomat Indonesia ya yang marah-marah ke Vanuatu ya kalau nggak salah. Vanuatu itu bilang ke Indonesia untuk menekan Indonesia supaya melihat track record HAM-nya di Papua gitu kan, di Papua. Dan Indonesia marah, orang ini kan Papua itu bagian negara kami dan ini urusan kami, kamu nggak boleh ikut campur gitu. Nah, Israel itu kadang-kadang juga suka pakai argumen ini gitu. Nanti saya akan cerita ya bagaimana semenjak tahun 1967 seluruh wilayah Palestina itu dicaplok oleh Israel ya, dicatat ya tahun 1967. Nah, semenjak itu Israel tuh seakan-akan menganggap semua Palestina tuh bagian dari kuasanya itu dia sendiri gitu loh. Makanya ketika ada yang mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, beberapa diplomat Israel bilang, "Oh, ya itu bukan urusan lo gitu, ini kan urusan dalam negeri kami gitu. Ini urusan dalam negeri kami." Padahal itu argumen yang sangat dangkal ya, karena kan jelas-jelas bahwa Palestina yang dia caplok tuh bukan bagian dari negaranya, itu adalah sebuah bangsa sendiri yang patut mendapatkan kemerdekaan gitu loh. Jadi argumen non-intervention ini saya sangat yakin sekali Israel tidak bisa gunakan untuk menepis kritikan internasional terhadap sikap represifnya terhadap Palestina. Ini saya cuma 3 aspek ini ya yang saya rasa bikin beda ya antara hukum internasional sama hukum domestik. Nah,
Setelah mengetahui prinsip ini, saya mencoba untuk mengalihkan perhatian teman-teman semuanya ke lembaran baru, yaitu sejarah. Ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu nyambung banget, tapi nanti dua bagian ini akan saya sambungin di part ketiga, ketika saya akan mereview masing-masing episode sejarah itu mana sih yang hukum internasional itu menguntungkan dan mana yang justru malah merugikan Palestina. Baik, untuk section kedua saya akan secara garis umum dan sangat cepat menggambarkan sejarah konflik Israel-Palestina dari deklarasi Balfour hingga perang Israel dengan Gaza ya tahun 2014-an. Oke. Teman-teman harusnya udah familiar ya dengan deklarasi Balfour ya kalau misalnya sering baca tentang Israel Palestina. Basically adalah dulu kan Palestina itu merupakan bagian dari Turki Utsmani, ya kan? Dari Turki Utsmani, tapi Turki Utsmani kalah di dalam Perang Dunia I. Sebagai konsekuensi kekalahan tersebut, pemenang perangnya siapa? Pemenang perangnya ada Inggris sama Perancis terutama ya, Amerika Serikat juga sih, tapi yang lebih dominan Inggris sama Perancis. Nah, setelah kekalahan Turki Utsmani itu, wilayahnya kekhalifahan Turki Utsmani itu dibelah-belah, dibagi-bagi oleh liga bangsa-bangsa ya kepada Inggris dan Perancis. Nah, Palestina itu nanti akan dikasih jatah ke Inggris. Kenapa ke Inggris? Karena memang pada tahun 1917 itu Inggris lah yang mengalahkan Turki Utsmani di Palestina gitu ya. Nah, setelah mengalahkan tersebut, ini ceritanya nih. Inggris sudah mencaplok mencaplok Palestina, tapi Inggris pas itu kondisinya masih belum memenangkan Perang Dunia I ya. Masih belum memenangkan Perang Dunia ke-1 dan ada sebuah taktik gitu. Bagaimana jika persepsinya orang-orang Inggris itu kan, orang-orang Yahudi dunia itu kan sangat berpengaruh ya. Banyak orang-orang bankir yang punya uang yang sangat banyak, banyak juga yang di industri persenjataan, banyak juga orang Yahudi yang dekat dengan pemimpin-pemimpin di Eropa. Barangkali jika kita membuat orang Yahudi bahagia, ya, kita membuat janji yang membahagiakan orang Yahudi juga akan timbal balik untuk membantu kita memenangkan Perang Dunia ke-1. Nah, itulah salah satu siasat yang mengapa pada tanggal 2 November tahun 1917, pemerintah Inggris mengeluarkan yang disebut dengan Deklarasi Balfour. Nah, Deklarasi Balfour ini memiliki 2 paragraf ya. Dan 2 paragraf ini menekankan 2 kewajiban yang berbeda sebenarnya. Yang pertama, paragraf pertama itu, ini saya baca ya, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. Jadi, pemerintah Inggris menjanjikan bangsa Yahudi sebuah rumah nasional, ya, national home, di dalam Palestina. Ya, di dalam Palestina. Right? Ini saya kasih garis bawah, in Palestine, untuk menunjukkan bahwa Inggris itu sengaja ngebuat ini ambigu. Jadi cuma bilang, kamu akan saya kasih tanah di dalam Palestina. Tapi Inggris nggak bilang di dalam Palestina itu yang sebesar apa. Apakah cuma Al-Quds? Apakah juga kota-kota lain? Itu nggak dijabarkan. Jadi dibikin ambigu. Yang kedua, ini juga ambigu juga nih. Istilah yang digunakan itu national home atau rumah nasional. Dia tidak menggunakan kata country atau state yang artinya negara. Kenapa? Karena Inggris itu juga masih ragu-ragu nih. Ini Palestina itu begitu berharga buat negara kami gitu, buat the British Empire atau kerajaan Inggris. Banyak yang berpikir sayang kalau ini dikasih jadi negara merdeka buat bangsa Yahudi gitu. Makanya dibilanglah national home ya. Jadi national home mungkin nggak perlu jadi negara merdeka, masih di bawah Inggris, tapi orang Yahudi boleh ke sana gitu. Rencana awalnya kayak gitu. Tapi seperti yang kita ketahui nanti dengan beberapa perkembangan sejarah yang awalnya mau cuma sekedar tempat untuk menampung orang Yahudi, beneran jadi negara sendiri. Itu kewajiban pertama ke bangsa Yahudi. Nah, tapi ada kewajiban juga yang kedua, ya, yaitu bahwa proyek ini atau janji ini itu tidak boleh melanggar hak-hak sipil dan hak-hak agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina. Siapa itu? Mayoritas memang orang-orang Arab yang Muslim ataupun yang Kristen. Ada juga
etnis-etnis lainnya seperti Armenia dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, nanti paragraf pertama ini dipenuhi, bakal beneran ada negara Yahudi, tapi paragraf kedua ini, yaitu perlindungan dari hak-hak non-Yahudinya, justru tidak dipenuhi. Sedikit intermezzo aja, menariknya itu justru yang paling vokal terhadap Balfour, deklarasi Balfour untuk mendukung gerakan Zionis ini adalah di kalangan pemerintah itu justru orang-orang Kristennya, gitu, orang-orang Kristennya. Ada Arthur Balfour, ya kan? Ada Lloyd George yang merupakan perdana menterinya. Justru ada orang yang namanya Menteri Koloni yang bernama Edwin Montagu, dia tuh orang Yahudi, dia justru yang menolak gitu. Dia justru menolak Balfour Declaration gitu. Jadi ada suatu masa di mana orang Kristen itu lebih Zionis daripada orang Yahudinya, dan hari ini juga banyak saya temukan orang Kristen yang lebih Zionis daripada orang Yahudi itu sendiri gitu. Alasannya banyak, tapi kalau untuk penolakannya si Edwin Montagu itu memang apa ya, seakan-akan gerakan Zionisme itu kan menganggap bahwa bangsa Yahudi itu tidak bisa tinggal di Eropa gitu, seakan-akan. Bangsa Yahudi itu punya bahasanya sendiri, punya agama sendiri, maka untuk bisa benar-benar merasa di rumah, dia harus pindah ke Palestina untuk membangun negara Yahudi di Palestina gitu. Ya ini si Edwin Montagu tersinggung lah. Orang dia udah capek-capek membangun karir politik di Inggris, ya kan? Itu kan bukan hal yang mudah. Nah, ini seakan-akan Zionisme suruh dia untuk pergi ke Palestina dan meninggalkan karirnya dia di Inggris. Gitu. Jadi banyak juga orang Yahudi yang nggak setuju karena memang sudah ngerasa bagian dari negaranya masing-masing di Eropa. Gitu. Jadi ada semacam tensi itu ya. Tapi ini intermezzo aja, nggak terlalu nyambung ke hukum internasional. Nah, saya pengen cerita bahwa kalau kita lihat deklarasi Balfour ini kan nggak adil gitu ya. Banyak ketidakadilan di situ. Kayak kok kenapa ada sebuah bangsa, yaitu Inggris, menjanjikan suatu bangsa untuk mendapatkan tanah dari bangsa lain gitu. Kan apa haknya Inggris gitu kan? Inggris siapa gitu? Mungkin hati nurani kita akan berkata begitu. Tapi seperti yang saya udah bilang, hukum internasional itu kadang-kali nggak mengenal moralitas, nggak kenal benar betul. Kalau semisal benar salah, nggak banyak mengenal benar salah. Tadi prinsip pertamanya hukum internasional apa? State practice kan, atau apa yang dipraktekkan oleh negara pada zaman itu. Lah memang pada zaman itu negara-negara, yaitu yang memenangkan Perang Dunia I, menghendaki kebijakan tersebut, menganggap bahwa ini adalah hal yang legal. Karena mereka menganggap ini hal yang legal, ya jadilah itu hal yang sah gitu. Walaupun kita sebagai orang yang hidup hari ini dan melihat betapa banyak orang Palestina yang menjadi pengungsi, kita tahu betul bahwa ini keputusan yang tidak adil. Tapi di masa ini dibuat tahun 1917, karena negara-negara menganggap itu hal yang oke, maka jadilah itu oke menurut hukum internasional. Nah, ini salah satu kelemahan hukum internasional memang. Sangat, kayak nggak punya, tergantung kata praktek-praktek negara itu menginginkannya apa. Nah, singkat cerita, tadi itu kan janjinya Inggris itu cuma pingin Palestina itu menjadi rumahnya bangsa Yahudi. Jadi kalau bangsa Yahudi mau datang ya silahkan. Gitu. Tapi Inggris nggak ngebayangin bahwa nanti ini akan menjadi negara merdeka sendiri. Gitu. Tapi semuanya berubah ketika Nazi menyerangnya. Ketika Nazi memulai Perang Dunia Kedua, di antara program-program kejinya Nazi itu adalah Holocaust atau genosida bangsa Yahudi. Saya sendiri, ini foto saya nih, saya ke Polandia, ke namanya Camp Auschwitz. Jadi Camp Auschwitz itu adalah salah satu camp di mana, ya ini, saya ngeliat sendiri, ini ada, bunk bed gitu ya, bunk bed di mana orang-orang Yahudi itu ditaruh dan nantinya akan ditaruh di kamar gas. Ditaruh di kamar gas dan dibunuh secara massal. It's not a very pleasant experience, agak nyeremin sih, terutama ketika ke kamar gasnya. Ketika kamar gasnya tuh kamu ngeliat di kamar gas itu gelap dan angker, dan ada ini bekas kayak cakar-cakaran manusia gitu. Karena kan ketika digas tuh kan orang sesak nafas ya, jadi mungkin putus asa dan mencari jalur keluar hingga mencakar-cakar dinding. Anyway, I just want to say that Holocaust is real and it's really bad. Dan gara-gara pembantaian itu, banyak orang Eropa yang harus mencari banyak orang-orang Yahudi di Eropa yang harus mencari tempat untuk pindah. Nah,
Inggris nih, kalau dia betul-betul sayang sama bangsa Yahudi, harusnya dia ngebuka dong, um, ngebuka negaranya untuk datangnya para pengungsi ini, orang-orang Yahudi yang dibantai ini. Tapi Inggris nggak melakukan itu. Amerika nggak melakukan itu. Australia nggak melakukan itu. And by the way, kebanyakan Yahudi itu kalau misalnya dikasih pilihan, saya rasa mereka bakal pingin untuk, kalau dikasih pilihan, kamu mau pindah kemana nih? Kan kamu rumahnya udah dihancurin nih sama orang-orang Jerman, sama orang-orang Nazi. Kamu mau pindah kemana? Bisa bilang 80-90% itu bakal milih negara-negara Eropa yang lain gitu, negara-negara maksudnya negara-negara barat ya, kayak Amerika Serikat, kayak Australia dan yang lain, yang dimana memang jelas ada kesempatan kerja, dia bisa hidup dengan makmur. Sedangkan kalau di Palestina ya, itu tempat yang dia harus ke sana itu kan masih banyak yang masih gurun, dia harus bangun dari awal, right? Dan jangan lupa nanti di Palestina nggak semua orang Yahudi mana bisa bahasa Arab gitu. Gimana caranya dia bisa survive di situasi yang sangat berbeda gitu. Tentunya dia akan lebih prefer untuk negara-negara Barat ya, yang lebih familiar dengan budaya Eropa. Tapi seperti yang saya sampaikan, negara-negara Barat ini nggak ada yang membuka pintunya, dan akhirnya ditumbalkanlah seakan-akan gitu, ditumbulkanlah Palestina dan bangsanya untuk menampung bangsa Yahudi ini. Akhirnya datang banyak sekali orang-orang Yahudi, dan saking banyaknya akhirnya berubahlah kebijakan Inggris dan bilang, wah ini terlalu banyak konflik, ini kayaknya memang tanah ini harus dibagi dua. Ya. Ada negara Yahudi sama negara Arab ya, yaitu Palestina. Karena kalau dicampur itu nanti bakal berantem terus gitu kira-kira. Nah, akhirnya dibuatlah voting dan diputuskanlah tahun 1947 sebuah dokumen yang disebut dengan UN Partition Plan. Ini petanya ya. Jadi negara Arab dapat yang kuning, orang-orang Arab, dan orang-orang yang Yahudi itu dapat yang putih. Nanti Yerusalem atau Al-Quds itu akan menjadi daerah internasional. Saya ngobrol sama dosen saya di Oxford, dia orang Israel. Dia bilang, ini jelas-jelas keputusan yang nggak adil gitu loh. Kenapa? Pada saat itu, pada tahun 47, orang Yahudi itu jumlahnya cuma nggak lebih dari sepertiga. Nggak lebih dari sepertiga jumlah orang di Palestina. Orang Arabnya itu 2/3 bahkan lebih. Tapi orang Yahudi itu dapat wilayah yang lebih besar gitu. Yang putih ini kan gede banget dibandingkan nama yang kuning. Ya. Jadi orang Yahudi jumlahnya lebih sedikit, tapi dapat wilayah yang lebih besar. Gitu. Jadi ini jelas nggak adil. Dan akhirnya negara-negara Arab menolak. Ya. Negara-negara Arab menolak. Dan singkat cerita nanti terjadi perang. Right? Terjadi perang. And by the way, sekali lagi, meskipun ini adalah keputusan yang tidak adil, ini adalah keputusan yang sah menurut hukum internasional. Karena sudah disepakati oleh PBB pada saat itu ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas lagi ya dilema hukum internasional di situ. Nah, ini hasil votingnya. Kita bisa lihat ya, banyak negara-negara yang masih belum menjadi anggota PBB, kayak Indonesia. Indonesia masuk PBB tahun berapa? Teman-teman tahu? Tahun 50 ya, 1950. Tahun 47 masih belum. Jadi negara-negara Barat kebanyakan mendukung rencana ini. Negara-negara apa nih, Latin Amerika abstain, bahkan Inggris juga abstain ya, dan negara-negara mayoritas Muslim termasuk juga India bahkan itu menolak karena merasa ini tidak adil. Singkat cerita terjadi perang dan selesailah perang pada tahun 49. Nah, ketika 49 itu nanti yang awalnya harusnya negara Yahudi cuma segini, cuma yang putih ini malah jadi gede banget ya, malah jadi segede ini. Dan nanti ini negara yang setelah selesai perang, ini daerah ini harusnya kan ada negara Israel sama negara Palestina. Tapi setelah perang tersebut yang berdiri cuma negara Israel, negara Palestina nggak berdiri. Lah, terus kalau dia nanya, lalu apa nih wilayah yang merah sama wilayah yang oranye? Nah, ini memang wilayah yang dikontrol oleh pemerintah Arab, tapi bukan pemerintah Palestina yang merdeka. Gaza pada saat itu diperintah oleh Mesir, sedangkan yang merah ini diperintah oleh Yordania. Lalu nanti Israel masuk menjadi anggota PBB dan diakui menjadi negara yang sah.
sekali lagi ya, ini emang it's a very controversial issue. I understand that, saya mengerti. Bagi banyak orang Palestina bilang bahwa Israel itu adalah negara, itu tabu. Kenapa? Karena seakan-akan melegitimasi proyek Zionis yang sangat tidak adil tersebut. Tapi sekali lagi, hukum internasional itu tidak kadang-kali tidak pandang benar salah, kadang tidak pandang moral atau immoral. Kalau menurut hukum internasional, Israel tuh sah berdiri. Bahkan yang segede ini tuh sah karena ketika ngajuin ke PBB itu udah segede ini dan disahkan juga gitu. I know it's unfair, tapi kurasa aku sebagai akademisi yang belajar hukum internasional ya, kita akan menyebut Israel sebagai negara, wawang dia punya pemerintah, kan syarat negara ada 3+1. Harus punya tanah, ini tanahnya ada. Harus punya pemerintah juga ada. Harus ada rakyatnya ada. Dan yang +1-nya adalah pengakuan internasional. Dia diakui kan oleh PBB. Jadi dalam ranah akademik ya memang Israel itu negara yang sah menurut hukum internasional. Tapi nanti kalau kita udah masuk ke ranah argumen moral dan argumen filosofi, nanti kita punya argumen kuat untuk bilang bahwa this is not the country because A, B, C, D, E. Gitu. Lanjut cerita, apa sih konsekuensi dari perang tersebut? Ya kan? Pasti konsekuensinya banyak dong. Ini kan banyak banget sebenarnya orang Arab yang tinggal di daerah sini kan, tapi ini malah jadi di bawah negara Israel. Konsekuensinya adalah sebuah tragedi yang sangat menyedihkan yang disebut dengan Al-Nakbah. Ya. Yang disebut dengan Al-Nakbah, yaitu adalah krisis pengungsi Palestina. Jadi banyak banget orang-orang Palestina yang terusir. Gitu. Kenapa? Terusirnya apakah mereka cuma kabur atau diusir? Dua-duanya. Ada yang kabur, ada juga yang dipaksa diusir. Kenapa negara Yahudi ingin mengusir? Ya karena untuk menjadi negara Yahudi, mayoritas negaranya harus orang Yahudi dong. Gitu. Jadi nggak boleh, memang harus ada pemindahan paksa orang-orang Arab supaya kalau masih ada orang Arab di situ nanti bakal terlalu banyak orang Arab di Israel. Dan itu tidak diinginkan gitu ya. Menurut hukum internasional, ini memang betul adalah sebuah krisis pengungsi, itu diakui, dan juga diakui juga hak-haknya. Ya. Jadi meskipun, ini kan banyak nih yang tinggal di Yordania, ini kebaca nggak nih, ada 70.000 orang yang di Yordania. Ya, ada 70.000 orang. Ini yang pergi tahun 48. Sekarang bayangkan, hari ini ada berapa? Sekarang tahun 2020. Udah beranak pinak kan ya? Udah beranak pinak. Kayaknya di Jordan sendiri itu sudah ada hampir 2 juta orang. Sekitar 2 juta orang. Dan kalau menurut hukum internasional, semua mereka itu punya hak untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, itu dijamin hukum internasional. Dan kalaupun misalnya tidak bisa kembali, karena mungkin sulit, nggak bisa bahasanya, segala macam, mereka berhak mendapatkan kompensasi. Semisal mereka terusir mereka punya tanah 3 hektar, ya, harus dikompensasi. Itu berapa nilai tanahnya? Itu harus dikompensasi untuk menegakkan keadilan. Gitu. Namun hingga hari ini Israel tidak memperdulikan kewajiban-kewajiban tersebut. Dan sayangnya semakin lama ditunda, semakin banyak gitu loh pengungsinya. Jadi saya nggak ngerti kenapa Israel itu memang terlalu keras kepala sekali. Tentunya pasti ya ini bagi Israel adalah sebuah sangat dikhawatirkan jika terlalu banyak orang Arab yang datang sekali lagi nanti tidak susah untuk menjadi negara Yahudi karena kalau semisal nih ada pemilu ya, semisal ada pemilu di Israel, terus penduduk Israelnya 60% orang Arab, semisal terlalu banyak orang Arabnya, ya nanti Perdana Menteri Israelnya orang Arab dong, bukan Yahudi. Lantas Israel udah kayak bukan negara Yahudi gitu, kata orang-orang Israel, kata orang-orang Zionis gitu. Makanya mereka sangat keras menolak itu. Episode ketiga yang ingin saya ceritakan. Tadi kan saya cerita bahwa ini Israel ya, ini Israel, lalu ini menjadi punyanya diatur oleh Yordania, ini diatur oleh Mesir, dan Palestina belum berdiri. Nah tahun 67 itu lebih parah lagi gitu, lebih parah lagi. Ini semua West Bank-nya, semua tepi barat dicaplok Israel, semua Gaza Strip, semua Gaza dicaplok Israel, beberapa daerah di Suriah yang disebut dengan Golan Heights dicaplok oleh Israel, dan juga, ini saya cari pointer,
Sebentar, ada nggak ya? Anyway, sorry. Ini dia. Dan bahkan Sinai Peninsula itu juga dicaplok oleh Israel. Penyebabnya apa? Nah, ini saya mau cerita sedikit tentang penyebabnya dan nyambungnya ini dengan hukum internasional. Penyebabnya, teman-teman sekalian, ada banyak faktor ya, tentunya ada banyak faktor. Tapi singkat cerita itu, saya ada waktu nggak ya? Mohon maaf, Endang, ini saya punya waktu sampai jam berapa ya? Masih punya waktu sampai jam berapa? Untuk pemaparan. Halo? Halo, panitia? Iya, 10 menit lagi, Kak. 10 menit lagi untuk pemaparan? Iya. Waduh, oke. Ini saya percepat aja deh. Kalau gitu, ini kayaknya saya nggak perlu bahas ini saya skip aja. Ini ada salah satu postingan di Haifa Institute, ngebahas tentang, intinya gini loh, intinya itu, Israel itu menyerang ini, argumennya adalah kami mempertahankan diri. Ya. Kami hanya ingin mempertahankan diri, karena Mesir pada saat itu menutup Selat Tiran. Padahal Selat Tiran itu adalah selat internasional dan satu-satunya akses kami, ini kan Israel ya, satu-satunya akses kami menuju Laut Merah, menuju Laut Merah. Jadi Mesir juga naruh tanknya di sini. Mesir naruh tanknya di Sinai, kayak seakan-akan mencoba menggertak Israel gitu. Akhirnya Israel ngerasa, wah ini jangan-jangan Mesir mau nyerang kami, makanya kami harus nyerang duluan. Tapi kayak agak nggak make sense, kamu mempertahankan diri tapi malah nyaplok wilayah segede ini gitu loh. Ini mempertahankan diri atau ngerampas wilayah orang gitu kan. Nanti dibahas di sebuah postingan Haifa Institute yang judulnya Terpaksa Menyerang, ya, benar atau tidak gitu. Ini akan dibahas secara detail. Ini saya masih banyak kayak oke. Masih banyak sebenarnya, tapi tidak, saya skip aja ya. Saya skip. Oke. Nah, singkat cerita, sorry banget ya, jadi singkat cerita banyak banget. Tapi memang ini isu yang sangat nggak bisa dijelaskan secara pelan-pelan. Maksudnya secara dalam waktu yang sedikit. Teman-teman sekalian, Gaza itu semenjak tahun 2007 mendapatkan perlakuan yang sangat tidak berperi kemanusiaan dari Israel melalui yang disebut dengan blokade. Ya. Jadi darat ini didirikan semacam pagar-pagar, lalu juga daerah lautnya itu ada blokade ya. Jadi kapal-kapal tuh nggak bisa keluar dari sini karena dipatroli oleh Israel. Nah, karena blokade ini kondisi di Gaza sangat miris ya, sangat tingkat nutrisi itu buruk, lalu juga kesehatan juga buruk, polusi juga buruk ya. Saya pernah dengar cerita itu ada salah satu, karena kotor banget ya pantai di Gaza, itu ada salah satu anak Gaza ya yang masih umurnya paling 13 tahunan itu berenang dan meninggal karena menelan air laut yang ternyata beracun karena berpolusi ya. Jadi emang separah itu kondisinya gara-gara blokade. Right? Nah, banyak yang bilang kan ya, pasti teman-teman di sini juga pernah dengar ya, ngapain sih orang Gaza itu, kan Israel tuh sering banget ya nyerang Gaza ya, sering banget nyerang Gaza. Tapi banyak yang bilang loh, Israel kan nyerang Gaza karena hanya mempertahankan diri. Hanya mempertahankan diri. Karena Hamas duluan atau Gaza duluan yang meluncurkan roket-roket ya. Jadi banyak banget roket-roket. Yang paling terkenal namanya memang roket Al-Qassam ya, yang diambil dari Syahid Izzuddin Al-Qassam. Ya, ada argumen seperti itu. Andai kata dibilang ya, coba aja Hamas nggak ngirim-ngirim roket ini, Israel nggak bakal nyerang, ngebombardir Gaza gitu. Jawaban saya, Hamas itu dan orang-orang warga Gaza itu punya hak untuk meluncurkan roket-roket itu. Kenapa? Karena dia berada dalam kondisi blokade. Ya.
blokade itu merupakan salah satu bentuk yang disebut dengan act of war atau semacam pernyataan perang gitu loh. Jadi selama blokade itu masih berlaku, ya, masih berlaku, maka sebenarnya orang-orang Gaza itu punya hak untuk menentang, untuk melakukan resistensi, untuk melawan Israel. Karena blokadenya masih berlaku gitu. Tentunya ini harus ada masih dalam koridor-koridornya ya, kayak hanya boleh menyerang target militer, nggak boleh menyerang target sipil, ya kan, dan sebagainya. Cuman apa ya, Israel harusnya nggak punya alasan untuk bilang kenapa sih kok Hamas suka nyerang-nyerang roket ke daerah kami? Ya jawaban saya ya udah, coba aja kamu buka itu blokade ya. Karena apa inti masalahnya itu roket-roket ini mulai bermunculan tuh gara-gara yang blokade tersebut itu. Jadi sedikit penjelasan aja ya mengenai jangan dikira hukum internasional itu hanya tentang diplomasi, jabat tangan, negosiasi. Enggak. Hukum internasional itu juga membolehkan beberapa perjuangan bersenjata dalam koridor-koridornya yang dibenarkan. Gitu. Oke, ringkasan dan simpulan sebelum saya buka tanya jawab. Yang pertama, tadi saya pilih-pilih aja ya episode-episode, banyak banget kan ya episode sejarah di Israel Palestina, tapi saya cuma pilih beberapa aja. Dan kita akan lihat nih mana yang menguntungkan perjuangan dan mana yang merugikan. Deklarasi Balfour, jelas ini sebuah mudorot ya. Andai kata nggak ada deklarasi Balfour ini nggak bakal ada. Orang Zionis nggak bakal punya legitimasi untuk mendirikan Israel in the first place ya di kali pertama yang melakukan proyek kolonialisasinya tersebut. Jadi ini jelas sebuah mudorot. Ini kenapa saya tulis ya? Karena sekali lagi deklarasi Balfour itu disahkan oleh hukum internasional, dijadikan apa ya? Dokumen di. Halo, boleh di-mute nggak? Oke, terima kasih. Ya. Yang kedua, UN Partition Plan yang tadi yang tahun 47 ya, itu juga sah ya, disahkan oleh PBB dan benar menurut hukum internasional. Itu mudorot juga ya. Kenapa? Karena menurut Partition Plan ini bangsa Palestina yang jumlahnya nyampe 2/3 jumlah rakyatnya sampai 2/3 wilayah tersebut hanya dapat jatah berapa tadi? Hanya dapat kurang dari 50%. Jadi sangat tidak adil. Ini jelas mudorot. Nah, kalau bicara tentang hak-hak pengungsi yang memang dibantu dan diakitkan oleh hukum internasional, nah, jelas sebuah maslahat ya. Jadi ada sebuah semacam dengan hukum internasional kita bisa membantu mendorong perlindungan hak-hak para pengungsi Palestina yang terusir semenjak tahun 48 atau disebut dengan tragedi Nakba. Six Day War, nah ini tadi saya nggak sempat bahas ya yang tentang perang 67, jadi penjelasan nanti lah kenapa nih saya sebut ini sebagai maslahat. Ini juga saya nggak sempat jelasin, waktunya nggak cukup. Nah, tadi kalau ini bicara tentang sejarah, tentang episode-episode sejarah, saya mau bicara tentang konsepnya. Tentang konsep-konsep dan apakah ini menguntungkan atau merugikan perjuangan Palestina. Kalau bicara perlawanan bersenjata, saya kira ini hukum internasional menjadi maslahat ya, karena hukum internasional memberikan argumentasi yang kuat mengapa bangsa Palestina itu selain dia harus menempuh jalur diplomasi, dia punya hak untuk mengangkat senjata selama penindasan Israel itu masih berlangsung. Masalah mengadili kejahatan perang ya. Hukum internasional itu memiliki formula-formula untuk mengadili kejahatan perang. Jadi kayak contoh teman-teman kalau tahu pembantaian Sabra Shatila, right, oleh Ariel Sharon dan banyak lagi kejahatan Israel itu sangat bisa diadili sebenarnya. Cuman karena dia dilindungi oleh Amerika Serikat terus, jadinya nggak diadili. Tapi itu maslahat lah ya, bisa menjadi senjata buat kita nuduh dan menekan Israel. Tapi di saat yang bersamaan ini juga berlaku untuk orang Palestinanya gitu. Kan kalau tahun 2002 di Intifadah kedua itu banyak banget mujahid Palestina itu yang istilahnya apa ya? Nyerangnya itu nggak cuma target-target militer, tapi juga nyerang-nyerang target-target sipil, orang-orang tua, orang-orang Israel yang nggak bersenjata gitu, di kafe-kafe, orang-orang yang pokoknya bukan target militer lah. Nah itu juga
bisa kena pasal kejahatan perang juga gitu. Jadi ini sebenarnya dua arah ya, ke Israel dan Palestina, tapi lebih menjadi serangan ke Israel karena seperti yang kita ketahui proporsi kejahatan perangnya lebih banyak, kejahatan perangnya jauh sekali kejahatan perangnya Israel. Sayangnya hukum internasional itu kan di PBB itu ada yang disebut dengan Dewan Keamanan PBB. Ada 5 negara yang punya namanya hak veto. Kalau 5 negara ini bilang enggak, maka enggak jadilah itu sebuah hukum. Nah, salah satunya Amerika Serikat. Nah, seperti yang kita ketahui, karena Amerika Serikat ini sangat pro Israel, maka dapat bisa dipastikan dalam proses hukum internasional itu akan sangat sangat condong bias ke arah banyak hukum internasional yang condong ke arah Israel, atau hukum internasional yang tidak bisa menyerang Israel karena dilindungi oleh veto Amerika Serikat tersebut. Maka dalam hal ini menjadi mudorot ya bagi perjuangan Palestina. Yang terakhir, hukum internasional itu adalah sebuah bahasa universal perjuangan. Artinya, ini merupakan bahasa bersama yang bisa digunakan oleh umat Muslim, oleh Palestina, oleh non-Palestina, oleh orang Eropa, oleh orang Afrika. Itu semua bisa nyambung dengan bahasa hukum internasional ini untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Karena kita harus akui, kemerdekaan tersebut nggak bisa datang dari bangsa Palestina sendiri, nggak bisa datang dari umat Islam sendiri, tapi butuh kerjasama kolektif dari berbagai banyak pihak. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau teman-teman merasa bahwa informasi yang saya sampaikan itu bermanfaat dan merasa bahwa tipe kajian seperti ini menarik buat teman-teman, teman-teman bisa follow @haifa.institute di Instagram. Nanti dalam beberapa bulan ke depan kita bakal membuat webinar-webinar yang serupa dan insya Allah lebih menarik. Dan saya juga sahabat dihubungi di IG, Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, dan juga email berikut. Terima kasih. Mohon maaf jika melewati jadwal yang dialokasikan. Saya kembalikan ke Endang. Terima kasih Kak Gilang atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah ya teman-teman, luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh Kak Gilang. Kita dapat insight-insight baru nih mengenai hukum internasional. Baiklah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Mungkin dari Akbar ya, Akbar Aspal. Silahkan pertanyaannya. Saya bacakan ya Kak ya. Ini ada pertanyaan dari Akbar. Mau tanya, kalau menurut Kak Gilang, kalau dilihat dari kondisi saat ini, based on geopolitik, not dalil, apakah ada harapan untuk Palestina bisa selesai konfliknya, sedang dalam peningkatan atau penurunan untuk penyelesaian konfliknya, Kak? Sebentar. Kalau geopolitik not dalil, apakah Oke. Ya, siap. Yang ingin saya sampaikan itu semua perjuangan bangsa yang tertindas itu memang harus dipupuk optimisme gitu loh. Siapa yang bisa membayangkan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia pada saat zaman itu tuh bisa membayangkan negara kita merdeka. Ini saya kasih tahu ya, saya pernah baca pidato dari Gubernur Jenderal Belanda ya pada tahun 1920-an. Dia bilang, kami telah memerintah Indonesia selama 300 tahun, dan kami akan berada di sini untuk 300 tahun selanjutnya. Jadi dia optimis banget tuh. Wah, kita nih udah menjadi kekuatan yang tak tergoncangkan di Indonesia. Datang Perang Dunia Kedua, Jepang, bayangin dalam waktu 2 pekan, itu Belanda semuanya kabur. Jadi kita kadang nggak tahu gitu kan, what will happen in the future gitu. Semuanya itu bisa terjadi. Jadi mungkin banyak yang teman-teman yang lihat, apalagi dengan Donald Trump ya, kedubes udah dipindah, right? Yerusalem, lalu ada normalisasi, ada ini, ada itu. Banyak dari hal ini yang sebenarnya bisa diputar kembali ya. Kayak contoh ada negara Islam, namanya Mauritania, itu sempat normalisasi tuh tahun 90-an. Tapi tahun 2014, dia dipotong lagi. Nggak jadi normalisasi, jadi dipotong lagi. Jadi salah untuk Israel. Untuk akad keempat. Karena akad keempat mengenai sebenarnya dipotong lagi gitu. Jadi itu semua bisa terjadi ya. Yang ingin saya tekankan memang, saya pernah dibilang ya oleh dosen saya
salah satu hal yang mungkin perlu dievaluasi, tapi saya juga nggak punya jawabannya ya, nggak punya jawabannya. Tapi ini satu hal yang mungkin bisa direfleksikan, adalah salah satu hal yang membuat gerakan Zionis itu lebih sukses dari gerakan Palestina, itu adalah karena gerakan Zionis itu sifatnya gradual atau perlahan demi perlahan. Sedangkan bangsa Palestina itu cenderung yang disebut dengan all or nothing. Apa artinya all or nothing? Semuanya atau tidak sama sekali. Kayak contoh nih, tahun 47 ditawarin nih partition plan. Memang nggak adil, sangat tidak adil buat bangsa Palestina. Akhirnya dia bilang, kalau kita nggak bisa dapetin Palestina semuanya, kami nggak mau menyetujui rencana tersebut. Kan dibilang kayak gitu ya, akhirnya perang. Tapi bangsa Yahudi itu menerima rencana tersebut. Walaupun dia tahu bahwa, ini kita cuma dapat setengah negara Palestina, kita kan pengennya semuanya. Tapi kita terima dulu deh gitu. Strateginya sangat gradual. Terima dulu, lalu akhirnya perlahan tapi pasti, dan hari ini seperti yang kita ketahui, hampir semuanya dicaplok oleh Israel karena dia bisa ngebangun kekuatan militernya. Salah satu pemimpin Zionis internasional yang bernama Chaim Weizmann itu bilang bahwa bodoh jika kita ditawari negara Yahudi, walaupun sebesar taplak meja, tapi kita tolak. Walaupun besar, kita cuma dapat negara Yahudi cuma segede taplak meja, itu harus kita terima. Kalau kita tolak, itu kita bodoh. Kenapa? Karena minimal kita sudah ada nih. Sudah ada legitimasi. Walaupun kecil, tapi kita sudah diakui. Nanti perlahan tapi pasti kita bisa membangun kekuatan untuk memperluas negara kita. Itu argumennya Chaim Weizmann, pemimpin Zionis International, World Zionist Organization. Saya nggak tahu apakah ini bisa dilakukan oleh bangsa Palestina, perjuangan lebih gradual or not. I'm just saying bahwa kita ini udah, bangsa Palestina, problem ini sudah berlangsung lebih dari 70 tahun, dan bangsa Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya. Berarti kita perlu melihat formula-formula baru dan bagaimana strategi-strategi perjuangan yang lain. Tentunya kita harus berprinsip gitu ya, bukan berarti kita 70 tahun perang, udahlah kita normalisasi, kita damai aja. Itu namanya nggak berprinsip. Karena itu namanya artinya egois, cuma pengen kepentingan sendiri. Jadi itu yang saya maksud ya, jadi kita harus imbang gitu. Kita mencari formula baru, tapi harus memegang prinsip, apa sih yang prinsipil yang nggak bisa kita lepaskan. Itu sih paling. Terima kasih Kak Gilang atas jawaban dari pertanyaan Akbar. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya dari Kak Akbar sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada feedback. Sudah terjawab, terima kasih. Syukran, Mas. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Ayasi dari Tangerang. Mas Gilang, kan di hukum internasional ada hak veto Amerika. Apakah perjuangan pembebasan Palestina melalui Dewan PBB ini percuma? Mohon penjelasannya, Mas. Ya, saya sih nggak bilang percuma ya. Fakta bahwa kalau misalnya percuma, Israel tuh nggak bakal capek-capek ngecoba. Misalnya Israel tahu nih bahwa resolusi PBB itu tidak akan melukainya atau akan merugikannya. Ya dia nggak bakal capek-capek mengusahakan supaya resolusi PBB itu diterbitkan gitu. Tapi buktinya Israel tetap diplomatnya itu berlelah-lelah untuk berusaha supaya resolusi-resolusi anti-Israel itu nggak ada gitu. Minimal berarti perjuangan kita di PBB itu minimal membuat Israel capek, itu dulu. Membuat Israel capek. Jadi jangan sampai, kalau nggak dibikin capek, ya Israel berarti udah nyaman sendiri dengan kondisinya gitu. Padahal kondisi yang sekarang tuh sangat banyak pelanggaran-pelanggaran gitu. Minimal dengan ada tekanan-tekanan tersebut, Israel nggak bisa nganggap ini adalah hal yang normal semata. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ada banyak kasus di mana memang ini agak sedikit teknis sih, tapi veto itu nanti bisa di counter lagi, dengan 2/3 suara di majelis umum ya. Ada beberapa cara sebenarnya, tapi ini jarang dipraktekkan karena untuk mendapatkan 2/3 lebih suara tuh nggak mudah. Dan yang ketiga adalah Amerika tuh pernah pas zaman Obama misal, itu resolusi PBB dia di veto, tapi di akhir
kepengurusan Obama ya, itu dia cuma abstain ya. Gara-gara cuma abstain akhirnya muncullah resolusi PBB yang mengecam pemukiman ilegal di tepi barat ya. Kenapa kok di akhir? Nah, ini juga harus kita perhatikan juga faktor domestik ya. Karena kan di Amerika Serikat kan lobby Yahudi itu sangat kuat. Kalau misal presidennya bilang nggak mendukung Israel, nanti bisa nggak bisa jadi presiden lagi di putaran selanjutnya ya. Tapi kalau Obama ya, itu kan dia udah 2 tahun nih masa udah 2 periode. Nah, setelah itu dia nggak bisa jadi presiden lagi gitu. Makanya dia mungkin merasa lebih bebas kali ya untuk mengkritik Israel. Makanya di masa-masa terakhir dia nggak terlalu membelain Israel banget di PBB. Jadi intinya my point is Israel nggak 100% imun atau kebal dari tekanan-tekanan PBB. Masih ada celah-celah yang bisa dicari. Oke, baik. Terima kasih, Kak Gilang. Kak Aya sudah terjawab ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Fatimah Mutmainah, Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya, bagaimana cara kita selektif dalam menerima informasi terkait Palestina? Karena beberapa kali saya ikut webinar tentang Palestina, tiap materinya pasti berbeda pandangan terkait isu ini. Ada yang menganggap bahwa apa yang Kakak sampaikan itu merupakan khayalan belaka terkait teori genosida di Yahudi. Ada juga yang pro, seperti yang Kakak sampaikan. Ada juga yang lain. Bagaimana tanggapan Kak Gilang terkait hal tersebut? Ya. Ilmu itu kan ada berbagai level ya. Minimal ada yang disebut dengan ainul yakin. Kalau kamu udah lihat sendiri nih, itu tingkat keyakinan udah beda. Saya bisa katakan, saya nggak bermasalahkan. Memang ada yang disebut dengan Holocaust industri ya. Jadi ada orang Yahudi yang bukan korban Holocaust, tapi memanfaatkan Holocaust untuk meminta kompensasi perang, kompensasi korban itu ada kasusnya, kita sepakat itu. Tapi fakta bahwa Holocaust itu terjadi, kalau kamu denial itu justru malah menurutku bakal merugikan perjuangan Palestina gitu. Karena sekalinya kamu udah mengingkari fakta-fakta yang udah zohir begitu, kamu nggak bakal didengar di kancah internasional gitu. Dan seperti yang kita ketahui, kita nggak bisa bergerak sendiri gitu ya. Terkait Holocaust itu juga saya perlu sampaikan bahwa orang Yahudi kan suka mengangkat angka, ada 6 juta orang yang meninggal, jumlahnya 6 juta. Ya itu nanti silakan didebatkan apakah benar 6 juta ya kan, apakah angkanya dari mana, itu silakan diperdebatkan. Tapi kalau misalnya udah bilang ini cuma teori belaka, nggak ada genosida Yahudi, aku rasa itu buta ya terhadap sejarah. Dan kalau tips untuk pemateri punya berbeda pandangan, bagaimana ya? Makanya aku rasa penting bagi tiap pemateri untuk menyampaikan credential-nya. Credential itu artinya profil pengalamannya atau profil pendidikannya. Mungkin harusnya si pemateri mungkin bisa ngasih CV ke panitia nanti biar si audiensnya menilai sendiri gitu ya. Aku rasa nanti ini bukan justru wajib ya, bukan kan ada orang yang nggak pingin sombong nggak apa. Aku rasa kalau udah menjadi public figure yang memberikan seminar-seminar seperti ini, justru wajib untuk menunjukkan apa sih kapasitasmu, sehingga nanti audiensnya tuh lebih bisa untuk menilai ini yang disampaikan itu akurat nggak ya, dan sejauh mana yang disampaikan itu merefleksikan realita. Tapi itu kembali lagi ke nurani masing-masing sih aku rasa. Jadi yang nggak bisa dipaksakan. Tiap orang juga punya ini juga sih, selera masing-masing, pembicara apa yang menurutnya paling cocok gitu. Tapi intinya goalnya harus satu ya, kita ingin bebaskan saudara kita di Palestina dengan cara yang terbaik. Poinnya adalah goalnya satu untuk pembebasan Palestina ya Kak. Luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali pertanyaan yang masuk, kita pilih beberapa saja ya. Ini ada pertanyaan dari Anissa Nurido dari Bandung. Pertanyaannya, bagaimana caranya pengungsi Palestina memperjuangkan hak-haknya seperti mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya?
Kemudian ada pertanyaan, lalu mengapa Six Day War ini bisa disebut sebagai muslahat padahal hasil perang tersebut adalah tercaploknya keseluruhan wilayah Palestina oleh Israel. Lalu mengapa ada hak vetonya ya Kak? Padahal menurut saya hal tersebut tidak adil, seolah-olah hukum internasional jadi harus menguntungkan negara-negara yang punya hak veto ini. Oke. Panjang sekali, Kak. Mohon maaf nih, kayaknya pertanyaan terakhir ya, karena saya jam 3 ada meeting lagi, jadi saya jawab secara cepat. Yang veto dulu deh. Iya, emang nggak adil. Tapi, dulu tuh pernah ada sistem di mana tiap negara punya hak veto. Itu disebut dengan, sebelum PBB, itu ada yang namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Jadi tiap negara tuh punya hak veto. Kalau ada sekitar 30-an negara, kalau satu negara bilang no, nggak ada keputusan. Nah, gara-gara semuanya punya hak veto, ya nggak bakal ada keputusan-keputusan lah, gitu. Jadi nggak ada, kayak nggak berfungsi organisasinya, karena tiap orang punya hak veto, gitu. Jadi nggak ada yang bisa dicapai ke sebuah keputusan. Akhirnya LBB gagal, Liga Bangsa-Bangsa gagal, dan akhirnya terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, jadi mengapa ada hak veto di PBB, itu memang sebuah pengalaman dari Perang Dunia Kedua, gitu loh. Kita ini udah capek lah sama perang. Makanya butuh ada pemenang-pemenang perang yang punya megang kontrol, gitu loh. Megang veto untuk megang kontrol. Saya bisa katakan PBB itu nggak adil. Iya, nggak adil. Cuman, alhamdulillah hingga hari ini kita nggak punya Perang Dunia Ketiga. So, it just show you bahwa hak veto nggak adil. Tapi ada fakta bahwa sampai sekarang belum ada pernah Perang Dunia Ketiga. So, dalam beberapa aspek sistemnya bekerja, walaupun sangat-sangat tidak adil. Yang kedua, Six Day War itu saya sebut maslahat, itu bukan Six Day War-nya, itu mah jelas iniin Palestina. Tapi bahwa hukum internasional itu dapat memberikan kita argumen untuk melawan kekejian Israel pada Six Day War. Karena berbeda dengan partition plan sama kalau deklarasi Balfour, partition plan, itu kan merugikan Palestina. Merugikan Palestina tapi disahkan hukum internasional gitu loh. Nah, Six Day War dia merugikan Palestina tapi dikecam dan sangat kejahatan ini sangat dilindungi lah para korban-korbannya oleh hukum internasional karena ABCDE yang mohon maaf saya nggak punya waktu untuk menjelaskan. Nanti semoga bisa lihat di postingan Haifa Institute, kalau kurang jelas bisa WA saya. Untuk yang pertama, bagaimana caranya mengusir Palestina pada hal seperti mereka pendidikan kerja. Emang sulit ya, kurasa hingga negara Palestina berdiri, memang sulit untuk mereka untuk mempunyai suara yang kuat untuk menuntut hak-hak tersebut. Sejauh ini memang diwakili ada namanya UNRWA atau UNRWA bisa dicatat, semacam badan PBB untuk khusus pengungsi Palestina. Ada juga mungkin dari pemerintah Yordania atau pemerintah-pemerintah negara yang di mana mereka tinggal sekarang sebagai pengungsi dan sebagai macam. Tapi ya saya bisa katakan bahwa tidak ideal ya. Baik, terima kasih Kak. Sudah terjawab ya Kak. Karena masih banyak pertanyaan yang masuk, tetapi Kak Gilang ada acara di jam 3, mungkin bisa dicukupkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman yang belum terjawab bisa disampaikan di WhatsApp group, nanti saya sampaikan ke Kak Gilang. Begitu saja ya Kak ya? Ya, boleh. Nanti saya voice note balas masing-masing. Sebelum Kak Gilang menutup materi hari ini, silakan Kak Gilang untuk memberikan closing statement bagi kita semua. Ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian yang bergabung di acara pada hari ini. Ada 80-an lebih ya yang hadir. Semoga Allah SWT menjadi saksi kesediaan teman-teman, semangat teman-teman untuk membela saudara-saudara di Palestina. Kita tahu sekarang ini lagi weekend ya, ketika mungkin teman-teman di luar sana sedang nonton film, atau mungkin Netflix, nonton anime, atau berhibur-hibur, teman-teman malah meluangkan waktu untuk menimba ilmu untuk kepentingan umat dan juga saudara-saudaranya sedang tertindas. Jadi semoga ini mendapatkan balasan. Yang kedua, pesanku dan pesan Haifa Institute sebenarnya secara umum, mari kita naik kelas gitu ya. Mari kita naik kelas, mari kita lebih selektif, mari kita lebih kritis karena kita ini udah 70 tahun guys. 70 tahun kita udah berjuang tapi seakan-akan hasilnya itu tidak maksimal gitu. Berarti kita harus merefleksikan selama 70 tahun ke belakang itu kita seperti apa sih memperjuangkan hak Palestina, lalu bagaimana kita bisa meningkatkannya. The point is, naik kelas. Dan semoga saya dengan tim The Haifa Institute, dengan visi yang kami bawa ini bisa membantu teman-teman dalam proses kenaikan kelas itu tersebut. Cukup sekian dari saya. Terima kasih juga teman-teman
Aspal semoga nggak bosan-bosan untuk mengadakan kolaborasi-kolaborasi bermanfaat di waktu yang mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gilang atas materi dan closing statement yang sangat menancap di hati kita ya teman-teman. Telah berakhir pula acara Koas pada malam hari ini. Perlu teman-teman garis bawahi ya, bahwa ketika hukum internasional itu belum tergaung keras untuk membela kebebasan Palestina, itu tak menjadi penghalang bagi kita untuk terus menyuarakan dan bersuara keras bahwa kita satu tujuan membebaskan Palestina serta Al-Aqsa. Salah satunya adalah dengan cara nanti share materi apa yang insight-insight yang teman-teman peroleh dari acara Koas malam hari ini melalui Instagram, dan jangan lupa untuk di-tag aspal.idn dan juga Haifa Institute. Mungkin cukup sekian ya acara Koas pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Terima kasih telah bergabung acara yang insya Allah bermanfaat ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih menyuarakan lagi, lebih bersuara untuk kebebasan Palestina serta Al-Aqsa. Baik, saya sebagai MC undur diri. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya, jumpa. Kak, sebelumnya ada foto dulu ya, Kak. Oh, boleh. Silakan. Panitia ya. Oke. Panitia. Ada 4 slide ya. Ini siapa? Sudah siap ya? Sudah siap. Ini ya, siapa yang mau nge-capture? Kak Jeffrey bisa ya? Ya, saya. Oh ya. Oh ya. Baik, saya hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Masuk slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih, teman-teman. Oke, Assalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak Gila. Waalaikumsalam.